Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di laporan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar, kedudukan, dan peran PNS untuk mendukung smart governance. Halo, perkenalkan, saya Citra Wahyuningrum, peserta Latsar golongan 2 angkatan 25 BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 dengan nomor urut 07. Saya peserta Latsar CPNS yang bekerja di UPT Puskesmas Magelang Utara, Kota Magelang sebagai asisten apoteker terampil. Saya akan menyampaikan hasil laporan aktualisasi dan habituasi selama 1 bulan dalam kegiatan Latsar CPNS bersama BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Puskesmas Magelang Utara merupakan salah satu unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kota Magelang yang berperan menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional Dinas Kesehatan Kota Magelang, sekaligus unit pelaksana tingkat pertama di wilayah Kecamatan Magelang Utara. Belum optimalnya pengelolaan obat emergensi di Puskesmas Magelang Utara meliputi belum tersedianya SOP pengelolaan obat emergensi, box emergensi yang belum memenuhi syarat, dan terdapat poli pelayanan yang belum tersedia obat emergensi, membuat saya mengambil judul Optimalisasi Pengelolaan Obat Emergensi di Puskesmas Magelang Utara, Kota Magelang, untuk pelaksanaan aktualisasi dan habituasi latihan dasar CPNS tahun 2023. Berikut laporan aktualisasi dan habituasi saya. Kegiatan pertama, membuat rencana pelaksanaan kegiatan pengelolaan obat emergensi. Tahapan kegiatan pertama, membuat daftar kebutuhan yang menunjang pelaksanaan kegiatan, nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel. Tahapan kegiatan kedua, melakukan konsultasi RPK pengelolaan obat emergensi dengan mentor, kolaboratif, harmonis. Tahapan kegiatan ketiga, mendiskusikan RPK pengelolaan obat emergensi dengan rekan sejawat, loyal, berorientasi pelayanan. Tahapan kegiatan 4, menyusun RPK pengelolaan obat emergensi menggunakan Microsoft Word sesuai masukan dari mentor dan rekan sejawat, adaptif, kompeten. Kegiatan kedua, membuat draft SOP pengelolaan obat emergensi. Tahapan kegiatan pertama, mencari literatur mengenai SOP pengelolaan obat emergensi melalui Google, adaptif, akuntabel. Tahapan kegiatan kedua, menyusun dan mengkoordinasikan draft SOP pengelolaan obat emergensi dengan rekan sejawat, akuntabel, kolaboratif. Tahapan kegiatan ketiga, melakukan konsultasi draft SOP pengelolaan obat emergensi kepada mentor, kolaboratif, harmonis. Tahapan kegiatan 4, menyempurnakan draft SOP pengelolaan obat emergensi menggunakan Microsoft Word, kompeten, berorientasi pelayanan. Kegiatan 3, melakukan sosialisasi pengelolaan obat emergensi. Tahapan kegiatan pertama, mempersiapkan materi PPT yang akan digunakan untuk sosialisasi dengan mencari panduan di Google, akuntabel, harmonis. Tahapan kegiatan 2, melakukan konsultasi materi yang akan digunakan untuk sosialisasi kepada mentor dan diskusi dengan rekan sejawat, kolaboratif, adaptif.
Tahapan kegiatan 3. Berkoordinasi dengan tim Lokmin Linprok yang bertugas untuk memasukkan sosialisasi ke dalam susunan acara kolaboratif berorientasi pelayanan. Tahapan kegiatan 4. Sosialisasi pengelolaan obat emergensi kolaboratif harmonis. Kegiatan 4. Implementasi pengelolaan obat emergensi di tempat kerja. Tahapan kegiatan pertama, membuat daftar obat emergensi dengan Microsoft Excel, akuntabel berorientasi pelayanan. Tahapan kegiatan kedua, melakukan konsultasi daftar obat emergensi kepada mentor dan diskusi dengan rekan sejawat, harmonis, kolaboratif. Tahapan kegiatan 3. Mengisi box emergensi sesuai daftar dan menyegel box emergensi dengan segel disposable, kompeten, akuntabel. Tahapan kegiatan 4. Mendistribusikan box emergensi ke poli terkait, akuntabel, kolaboratif. Poli umum. Poli KIA. Poli gigi. Poli lansia. Kegiatan 5. Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan obat emergensi. Tahapan kegiatan 1. Membuat lembar monitoring pengelolaan obat emergensi menggunakan Microsoft Word, akuntabel berorientasi pelayanan. Tahapan kegiatan 2. Melakukan monitoring pengelolaan obat emergensi terhadap petugas terkait, kolaboratif, akuntabel. Petugas pengelola obat. Petugas poli gigi. Petugas poli lansia. Petugas poli KIA. Petugas poli umum. Tahapan kegiatan 3. Merekapitulasi hasil monitoring pengelolaan obat emergensi, kompeten, akuntabel. Tahapan kegiatan 4. Melakukan konsultasi dengan mentor terkait hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan obat emergensi, kolaboratif, harmonis. Tahapan kegiatan 5. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan obat emergensi, loyal, akuntabel. Moni dari Kepala Puskesmas Magelang Utara. Hasil aktualisasi dan habituasi Mbak Citra, kita dapat draft SOP pengelolaan obat emergensi. Alhamdulillah.
alhamdulillah ini bisa menjadi referensi untuk penyusunan SOP pengelolaan obat emergensi selanjutnya sesuai dengan standar akreditasi puskesmas. Selanjutnya, dengan tersedianya box emergensi di tiap unit pelayanan yang sudah sesuai standar dan tersegel, ini membuat kita yang melakukan pelayanan itu lebih tenang, lebih aman, karena memang misalnya amit-amit terjadi hal darurat, kita bisa langsung mengambil di unit pelayanan. Ya, nanti misalnya sampai pun terpakai itu nanti bisa kita mintakan ganti. Ini lebih lebih tenang, lebih aman. Nah, sama dulu sudah ada, tapi memang ya masih seadanya, yang penting ada. Kalau ini insya Allah sudah sesuai standar gitu. Kalau menurut saya ini sebaiknya memang dilanjutkan terus, memang kita jadikan SOP dan nanti kedepannya ya tetap dilanjutkan meskipun laksanaannya sudah selesai. Demikian ya Mbak Cita. Alhamdulillah, aktualisasi dan habituasi yang saya kerjakan berjalan lancar. Box emergensi yang tersedia sudah memenuhi syarat. Box emergensi sudah tersedia di seluruh poli pelayanan dan tersedia draft SOP yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penyusunan SOP. Demikian laporan aktualisasi dan habituasi saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.